karena ajaran baru segera akan mulai. Namun suasana tersebut tidak berlangsung lama. Sekitar 2 bulan yang lalu dikeluarkan warning dari pemerintah agar kita berhati-hati menghadapi Omikron yang kita dengar munculnya pertama kali di Afrika Selatan. Tidak lama kemudian hadir di Indonesia. Melalui media sosial dan berbagai seminar ditunjukkan data dan fakta terkait prediksi bahwa Omikron Indonesia mulai dari awal tahun Februari sampai dengan akhir Maret mulai akan menanjak terus. Secara umum di Indonesia terdengar memuncaknya kasus Omikron ini. Di lingkungan Al-Azhar pun sejumlah keluarga Al-Azhar juga terpapar, termasuk yang ada di kantor pengurus pusat ini. Ibu Siti Fadilah beberapa waktu yang lalu menyampaikan di salah satu acara webinar kita di keluarga besar Al-Azhar bahwa kedatangan Omikron sebenarnya kita tunggu-tunggu dan ini merupakan berita baik karena COVID-19 akan segera berakhir. Mungkin bagi orang yang belum memahami banyak, ini suatu hal yang perlu kita dalami lebih jauh lagi. Pandangan Ibu Siti mengenai pandemi di media sosial juga banyak menuai polemik. Dan tentunya kita percaya bahwa Ibu Siti Fadilah tidak sembarangan menyampaikan hal ini di mata publik. Bagi kita di Al-Azhar tentunya membuat kita agak adem. Namun kita tetap harus waspada dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah kita sepakatin. Diharapkan Ibu Siti Fadilah dalam kesempatan ini tentunya akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Karena kita berkepentingan, karena banyak sekali siswa dan mahasiswa yang harus kita naungin dalam lingkungan kita ini. Dan kita harapkan seluruh kepala sekolah yang hadir menangkap baik-baik apa yang disampaikan oleh Ibu Siti nantinya terkait Omikron ini. Mudah-mudahan hal-hal yang akan disampaikan beliau akan membuat kita tentram, tetap waspada, dan kita tetap mempersiapkan pembelajaran tatap muka dan online. Semoga hal ini insya Allah menjadi hal yang positif di mata para orang tua, para siswa dan mahasiswa kita. Akhirul kalam, terima kasih untuk panitia yang telah menyiapkan acara ini dan juga kehadiran Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Semoga Allah meridhai segala upaya untuk memajukan seluruh kegiatan pendidikan, dakwah, dan sosial, serta usaha di lingkungan YB Al-Azhar. Demikian kira-kira sambutan dari kami. Semoga acara ini insya Allah dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan dengarkan pencerahan-pencerahan dari Ibu Siti Fadilah dalam menghadapi Omikron ini. Insya Allah kita akan mengetahui lebih jauh apa sebenarnya Omikron dan bagaimana kita menyikapi sehingga kita tidak kalut, tidak panik, dan mudah-mudahan lingkungan Al-Azhar ini insya Allah sehat dan aman bagi kita semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Hussein Lubis yang telah menyampaikan arahan dan sambutan. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan pada acara inti yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Siti Fadilah Supari SPDP yang juga tentunya Bapak Ibu sudah punya banyak pertanyaan, nanti ada sesi tanya jawab. Tapi sebelum saya serahkan kepada moderator yaitu Bapak Hari Rahmat, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, langsung saja kami silakan. Selamat datang Ibu Dr. Siti Fadilah Supari, Ibu, dan Pak Hari Rahmat. Ya. Silakan Pak. Langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Ahmad Hussein Lubis MSc selaku Ketua YPI Al-Azhar Bidang Diktiran Bank Diklat. Yang kami hormati Kepala Direktorat Diktiran Bank Diklat Bapak Dr. Haji Zahrudin Sultani MA.
Yang kami hormati pembicara kita pada kesempatan hari ini, Ibu Dr. Siti Fadila Supari SPJP. Yang kami hormati para eselon 1, eselon 2, eselon 3, Bapak Ibu Kepala Sekolah Al-Azhar dari tingkat TK sampai dengan SMA se-Indonesia. Yang kami hormati pengurus jamiah bisa mendengarkan di sekolah-sekolah Islam Al-Azhar se-Indonesia. Yang kami hormati Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia beserta dengan jajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan coba untuk mengkaji, membahas lebih dalam tentang Omikron. Dan hari ini adalah hari yang istimewa nih buat kita semuanya Bapak Ibu. Hari ini tanggalnya tanggal cantik ini. Tanggal 22/02/2022 gitu ya. Jadi FKM kelima kita ini masuk ke tanggal cantik. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kenapa kita harus membahas tentang Omikron ini, beberapa bulan yang lalu atau 1-2 bulan yang lalu kita terutama di YP Al-Azhar, di sekolah-sekolah Al-Azhar itu sudah mulai mencoba untuk menerapkan tatap muka 100%, walaupun secara bergiliran di tiap tingkat ya. Namun ternyata yang terjadi adalah terjadi peningkatan kasus, ya kasus Omikron, sehingga dibuatlah kebijakan untuk beberapa sekolah ada murid yang terkonfirmasi positif, akhirnya sekolah tersebut di lockdown, walaupun hanya 3 hari. Setelah itu nanti beberapa sekolah lain seperti itu. Lalu yang kedua juga ada himbauan dari Kementerian Agama berkaitan dengan kembali menjarangkan soft karena ada peningkatan kasus Omikron ini. Nah ini memang menjadi PR buat kita. Akan selesai virus ini dan juga yang terjadi di masyarakat kita adalah orang jadi bertanya-tanya ketika dianggap positif, bahkan sekarang sudah boleh dibilang sudah dianggap santai saja gitu ya, ketika ini flu biasa, ini pilek biasa gitu. Nah kita juga belum tahu nih ini benar virus atau memang flu biasa. Nah, hari ini kita coba untuk menggali itu supaya ini juga nanti akan jadi bahan buat kita semuanya, terutama teman-teman di sekolah dan juga kepada orang tua murid untuk mengambil sikap berkaitan dengan nanti proses pembelajaran tatap muka. Namun di samping itu juga, nanti juga mungkin kami minta juga pendapat dari Ibu Dr. Siti Fadila. Ini Omikron ini ternyata juga yang baru kita dengar juga bermutasi lagi menjadi, ada bahasanya istilahnya Omikron siluman gitu ya, varian Omikron siluman dengan B2 yang ditemukan di Inggris. Ya, bahkan ada beberapa di 40 negara gitu, Amerika, Denmark, Inggris itu juga sudah menemukan. Bahkan kita juga mendengar ada lagi varian baru namanya Deltacron gitu ya. Jadi ini virus ini kapan selesai gitu, ntar bermutasi. Nah untuk lebih dalam lagi kita membahas ini, kita akan coba mendengarkan apa yang disampaikan oleh nanti Bu Siti Fadila Supari 1 jam ke depan. Nanti setelah itu kita akan tanya jawab. Saya sapa dulu kepada Bu Siti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah Bu Siti juga keluarga besar Al-Azhar ya Bu? Ya, ya. Masya Allah. Anak saya iya, Bu. Anak saya tiga-tiganya alumni Al-Azhar. Alhamdulillah. Berarti ini kita ngobrol-ngobrol kekeluargaan nih Bu hari ini Bu, pagi ini. Ya. Ya. Baik Bu Siti, tadi ada beberapa yang saya sudah informasikan dan juga mungkin ini sangat penting buat teman-teman karena di Al-Azhar ada sekolah, ada masjid, harus mengambil keputusan berkaitan dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, dan juga hari ini juga hadir orang tua murid melalui perwakilan Jamiah juga ingin mengetahui tentang Omikron. Jadi oleh karena itu saya berikan kesempatan kepada Ibu sampai jam 10.20, 1 jam ke depan untuk menjelaskan ini, nanti baru kita akan ada tanya jawab. Silakan Bu Siti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Bapak moderator yang saya hormati, Bapak Dr. Husin Lubis, dan yang saya hormati semua pengurus atau para hadirin sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas undangan ini. Mungkin karena bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin bingung, karena memang sangat membingungkan. Karena banyak kebohongan-kebohongan yang harus dilakukan. Karena saya nggak tahu kenapa yang benar pada diem dan yang yang beredar itu adalah aneh-aneh begitu. Dan saya terpanggil karena saya sebagai bekas Menteri Kesehatan yang pernah menghadapi pandemik yang lebih besar, yaitu flu burung dan flu babi, maka saya rasanya berdosa kalau saya diem saja. Maka saya membuat YouTube Siti Fadilah Supari Channel, di mana di situ adalah saya ingin berbicara apa adanya untuk ketenangan masyarakat. Saya tidak melebihkan, saya tidak mengurangi. Dan saya selalu berpikir seperti seorang muslimah dalam menghadapi masalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini nanti menambah ketenangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Boleh saya pakai slide? Silakan Bu. Ya. Pagi hari ini saya diminta berbicara tentang Omikron apa dan bagaimana menyikapinya. Lihat lagi di sini di mana? COVID-19 di Indonesia, saya nggak akan bisa ngomong tentang Omikron. Aduh, tuh belum ini, aduh malah sebentar ya Pak. Ini udah benar. Jadi saya mulai dari COVID-19. COVID-19 dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak tanggal 2 Maret 2021 ketika Presiden kita mengumumkan 2 orang dari Depok itu terkena ketularan COVID dari orang Malaysia. Dan kemudian yang 2 orang itu diobatin di Rumah Sakit Sulianti Suroso, dan kemudian tamu-tamu yang lain juga dikejar, dan dari 80 tamu hanya ada 2 lagi yang terpapar. Tapi kemudian semuanya tidak ada yang mengalami gejala-gejala yang serius. Dalam 2 minggu kemudian mereka dipulangkan dalam keadaan yang sehat walafiat, bahkan dikasih jamu oleh Bapak Presiden. Sebetulnya dari sini kita sudah melihat bahwa sebetulnya Bapak Presiden bisa mengatakan bahwa tidak berbahaya. Harusnya ini disuarakan terus rakyatku, bahwa yang ini selamat, yang ini tidak apa-apa. Karena ternyata begitu WHO mengumumkan bahwa ada pandemik yang dimulai dari Wuhan, dan dia mengumumkan pada tanggal 13 Maret. WHO itu 13 Maret baru mengumumkan bahwa ada pandemik. Tapi Indonesia sudah takut dari tanggal 2 Maret. Aneh kan? Dan aturan-aturan yang ada untuk pandemik sudah dibikin dari tahun 2018. Ya, ini
Bapak-bapak dan ibu-ibu silahkan berpikir sendiri. Saya tidak akan mengomentari ini. Ya, aturan-aturan dibikin dari 2018, 2019 ada. Aturan karantina bahkan dibikin pada tahun 2018. Nah, ini saya hanya mengajak Anda semua berpikir sehat, mempunyai akal sehat. Ini kok ada apa? Dan ternyata betul apa yang saya curigai. Kemudian tsunami info menghancurkan segala sendi-sendi di negeri ini. Info dari sana yang sangat dahsyat. Seolah-olah kalau kena pasti mati. Kena pasti mati dan sebagainya. Dan info inilah yang menakutkan, inilah yang membuat rakyat semakin terkuras imunitasnya. Sehingga mudah sekali terkena infeksi. Pemerintah berusaha dengan sebaik-baiknya. Semua negara-negara lockdown. Pemerintah tahu bahwa pemerintah tidak mampu untuk lockdown. Dan kemudian melakukan PSBB. Saya sih senang PSBB daripada lockdown. Untung. Kalau lockdown, aduh kita sudah harus 1000% ikut mereka. PSBB, Pak Jokowi masih bisa ingko ya, bisa menyesuaikan dengan kebudayaan kita dan sebagainya. Kita masih bisa pasar-pasar tradisional masih buka dan sebagainya. Tapi dengan PSBB, dengan mengurangi gerakan masyarakat, tapi tidak juga turun, malah semakin meningkat. Digantilah itu dengan PPKM. PPKM juga masih meningkat terus, diganti PPKM mikro. Sebetulnya kita harus sudah bisa membaca dengan dikurangi gerakan masyarakat. Ternyata COVID tidak berkurang. Tapi terus dengan PPKM sampai dilakukan PPKM darurat pada bulan Juli 2021. Nah, ini apa namanya? Satu. Udah terus lagi. Nah, kemudian dapatlah perintah bahwa harus divaksinasi massal. Padahal tidak ada sejarahnya bahwa vaksinasi akan bisa menghentikan pandemi. Dan ini saya sudah berkali-kali berbicara di YouTube saya bahwa vaksinasi massal tidak akan bisa menghentikan pandemi. Justru banyak risikonya. Tetapi saya yang sudah mempunyai pengalaman menaklukkan pandemik besar 2 kali, flu burung dan flu babi, tidak pernah ditanya, tidak pernah dengarkan apa yang saya katakan. Ya sudah, pokoknya harus vaksinasi. Dan ternyata vaksinasi itu harus masuknya ditentukan oleh non jauh di sana. Jadi pada tanggal 13 Januari, Bapak Presiden disuntik. Kemudian diteruskan ke nakes dan masyarakat berisiko dari sasaran utama. Tapi gerakan pertama ini menuai ketidaksuksesan yang lumayan berat. Pak Menkes pusing dan kemudian barulah berpikir. Bapak Menkes ini kan jagonya manajemen. Jadi lupa bahwa yang dimanage itu manusia. Manusia punya manusia punya pemikiran. Sehingga pada waktu itu banyak sekali penolakan justru dari nakes sendiri. Dan kemudian akhirnya akhirnya dibikin satu cara dan sebagainya. Ini saya sambil lalu saja untuk sampai ke Omikronnya. Kemudian vaksin yang beredar itu ada Sinovac. Ini sudah diteliti di Bandung. Kemudian ada AstraZeneca, ada Pfizer, dan ada Moderna.
Sinovac itu dibuat dari virus yang dilemahkan, di mana side effect-nya sudah ada. Maksudnya side effect-nya kita semua sudah tahu. Ini yang kita merasa bahwa side effect-nya kurang berbahaya dari yang lain. Ini namanya adalah konvensional virus, konvensional vaksin. Nah, AstraZeneca, Pfizer dan Moderna itu adalah bukan vaksin yang konvensional. Dia tidak dibuat dari virus yang dilemahkan, tapi dia dibuat dari kode genetik dari spike protein. Nanti spike protein saya saya tunjukkan. Slide-nya baru masih di halaman 1 nih, Bu. Loh, slide-nya ini sudah kelihatan sekarang. Sudah, tapi masih di halaman 1 nih, masih halaman awal, di cover. Oh. Mana? Bisa share screen ulang lagi, Bu? Oh ya. Biar New cell mungkin. di share screen, Bu. Ya. Siap. Aduh, gimana caranya? Enggak, tadi kedobelan. Ini enggak kelihatan ya? Masih di halaman 1, Bu. Oke, saya ulang deh. Di off dulu ya, siap. Nah, terus ini. Iya. Ini ya, udah kelihatan Pak. Sudah Bu, bisa dimaksimalkan yang ya. Iya. Nah, ini sudah belum. Ini sudah berubah. Sudah, cuma belum terbuka per slide, Bu. Ini masih seperti biasa, belum dimaksimize. Ya, terus sekarang saya maju ke nomor 2 ya. Kamu kan kemarin beli di sini, kalau sekarang nggak kelihatan. Sebentar Pak. Sudah berubah nggak Pak? Kok nggak berubah ya? Belum. Mungkin ditutup dulu kali lagi ya, Bu. Nanti setelah itu dicoba ulang. Karena sudah itu sudah saya. Sudah ya? Saya stop share. Kalau saya stop share, terus saya buka lagi. Apakah sudah kelihatan? Masih seperti tadi, Bu. Cuma belum pindah. Belum. Aduh, gimana caranya ya? Kalau boleh bisa kami bantu, bisa dikirim filenya, nanti kami bantu dari sini untuk dibuka. Caranya saya ngirim file. Oh, lewat WA nggak apa-apa sih, Bu. Lewat WA ke saya boleh. Kalau memang ada di file di handphone. Itu kamu. Nah, itu dimaksimize coba, Bu. Nah, ya. Ya. Dimaksimize di sini. Ah, ya. Ya. Tapi belum muncul di dimaksimize. Udah itu? Aduh, gimana sih? Kita layar belum ya? Coba. Nggak bisa, gimana sih? Aduh, padahal aku sudah dibantu orang ini. Ya, coba. Oh, sudah? Belum ya? Belum, Bu. Ya, itu coba. Coba lagi di share screen. Share screen, tapi nggak usah di maksim kali, biasa aja. Nah, ini udah terlihat. Oh iya. Kok ngapa? Bisa pindah ke slide 2 atau 3, Bu. Boleh. Klik. Kamu kenapa kamu? Ini mana? Apakah kelihatan, Pak? Kelihatan. Ini masih di slide 1 ya? Itu tak.
Kamu gimana sih? Nggak bisa sih. Tadi malam udah latihan bisa. Ini kenapa jadi tulisan? Kamu tadi soalnya kamu menyebut ini nggak boleh ditulis. Kamu nggak ini. Aduh, gimana? Ya Allah, ini bukan tulisan mestinya. Ini kamu tadi salah nilai ini. Terus mana ini anunya? Aduh, gimana caranya nge-share gimana ya? Kalau dipindahkan ke slide 2 bisa, Bu. Nggak usah di full screen, tapi dipindahkan ke slide berikutnya. Ini jadi tulisan tadi, pembantu saya salah mencet. Oh. Bentar. Kalau untuk aduh gimana? Aduh, ya Allah. Kalau bisa dikirim filenya ke WA saya nggak apa-apa, Bu. Nanti kita bantu dari sini. Caranya ngirim bagaimana? Nah, coba deh. Oh, file itu ada di ini ya, ada di laptop ya? Iya. Oh, harus buka WA dulu, Bu. Pak Hari. Tutup dulu ya. Atau bisa request remote control, Pak. Jadi yang kontrol bisa dari host. Oh iya. Ya, request remote control. Di remote aja, di remote Pak Hari. Oh. Iya, biar nanti dokternya cukup berbicara saja. Ini kamu tak bilang ya. Jadi tulisan tuh. Tadi kan gambar. Gara-gara kamu tadi nge-track ini. Ya kan share screen kan, Pak. Terus sudah gitu nggak bisa. Ya. Bisa enggak? Ya, itu sudah, Bu, sudah masuk ke ya. Silakan, Bu. Sudah. Ibu itu Ternyata remote-nya di situ. Oh, dia pembawa acara. Enggak, dia itu narasumber ya. Siti Supari. Oh ya ini. Ya, silakan. Panas. Sudah di slide 2 itu, Bu. Ya, slide 2 terus slide 3. Tadi saya bilang bahwa masyarakat banyak menolak. Ini jangan menolak. Vaksin yang beredar adalah Sinovac, dan ini yang tidak konvensional adalah AstraZeneca, Pfizer dan Moderna. Mereka dibuat dari kode genetik, dari spike protein. Nanti saya tunjukkan spike protein seperti apa. Nah, dan kemudian dengan bertambah banyaknya yang divaksin, ternyata negara-negara yang vaksinasi massalnya sudah mencapai 70%, 80%, terjadi outbreak. Outbreak itu kejadian luar biasa, yaitu tiba-tiba banyak meledak. Namanya outbreak itu meledak. Nah, di Singapura, di Amerika maupun di Eropa terjadi peledakan COVID yang luar biasa. Padahal mereka sudah mempunyai orang-orang yang divaksin itu sudah 80%. Kita waktu itu baru 30%-an kira-kira pada bulan Juli. Paniklah kita semua. Ya, dan vaksinasi ini banyak ditentang oleh masyarakat karena mandatori. Mandatori itu pemaksaan. Mau nggak mau, seneng nggak seneng, pokoknya tak suntik. Kemudian rakyat tidak boleh memilih jenis vaksin yang mana. Dan cara pemberian kadang-kadang tidak profesional. Misalnya pasien yang seharusnya tidak boleh divaksin. Bisa ya Pak ya? Masih di slide 2 nih, Bu. Slide 3-4-nya belum turun. Baru slide 2 masih. Manual. 2 sekarang slide 3. Tolong remote. Sudah? Belum, Bu, masih di slide 2.
Nah ya. Iya. Terus? Iya, nanti Sudah, aku udah minta tapi nggak bisa. Tolong dimanualin dari sana. Baik. Dia nggak itunya, Pak. Apa namanya? Bahannya nggak kirim ke Al-Azhar. Al-Azhar juga kenapa nggak minta sama EDW? Saya nggak bisa ngirim. Oh gitu. Bu, ini aja di share ulang, apa-apa. Nanti nggak usah di full screen. Iya. Ibu cukup tinggal pindah-pindahnya, nggak usah di full screen, Bu. Soalnya bisa. Sebentar saya bisa nge-share kok. Tak tutup dulu ya sebentar ya. Iya, Bu, silakan. Ya, ini mungkin, mohon maaf Bapak Ibu, ini mungkin ada gangguan virus ini dari Omikronnya juga. Mungkin mereka Omikronnya marah-marah diomongin nih hari ini. Virus Omikron masuk ke Zoom. Kayaknya begitu dia, menyerang acara kita. Ya memang gitu Bapak Ibu, memang agak ini ya, Omikron ini satu virus yang di antara kita, teman-teman kita, tetangga kita, saudara kita, bagian banyak yang kena, tapi memang tidak seheboh waktu lagi Delta ya. Kalau Delta kan memang heboh sekali karena memang gejalanya cukup berat. Tapi virus ini seperti orang flu biasa ya kalau kita perhatikan dan kita saksikan, bahkan hanya dalam waktu alhamdulillah 3 hari gitu ya, nggak ada gejala, sudah dalam kondisi sembuh, dan itu banyak terjadi buat teman-teman di lapangan, di tetangga, di keluarga kayak begitu. Cuma masalahnya kan adalah ini yang jadi pertanyaan kita akan hidup bersama virus sampai kapan gitu ya? Karena kita nggak tahu nih virus ini terus bermutasi. Ini sudah mau masuk ulang tahunnya bentar lagi nih, tahun kedua ya. Tahun kedua akan sebentar lagi ulang tahun Omikron gitu. Tapi ini Omikronnya nggak habis-habis, virusnya nggak habis-habis. Bahkan tadi saya sampaikan ada varian-varian baru yang terus seperti itu ya. Nah, kita juga kan memang jadi bingung gitu, beraktivitas pun bingung, akhirnya serba terbatas. Namun ya alhamdulillah syukur sih sekarang kalau kita lihat masyarakat sudah mulai agak lebih tenang ya dalam artian menyikapi kondisi yang ada sekarang ini gitu. Dan juga memang virus ini mungkin secara penularan memang terlihat begitu cepat karena kemarin saja misalnya dari keluarga saya itu hanya untuk bertemu ngobrol semalam, tahu-tahu besoknya yang tadinya memang terkena ketularan, lalu besoknya ya yang lain juga ketularan, jadi sangat cepat gitu, boleh dibilang inkubasinya itu sangat cepat. Ya jika dibandingkan dengan yang dulu, kalau dulu kan kita seperti itu. Sebentar Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu Siti. Oh iya Bu, siap Bu. Oh iya, siap, baik Bu. Terima kasih Bu. Bu Siti. Ya masuk lagi. Ibu sudah masuk lagi ya Bu? Oh sudah ada Bu, sudah ada. Sudah masuk Bu. Diaktifkan kameranya aja Bu. Ya. Aktifkan kamera sama speakernya Bu. Mic-nya maaf. Sudah. Ya, sudah masuk Bu. Sebentar ini. Aduh, tolong gambar itu Bapak. Sebentar. Nanti ini itunya. Sebentar. Aduh, tadi malam udah latihan tuh saya itu. Nah, saya ngerinya virusnya marah Bu. Aduh, ini host disable participant screen sharing. Nah, saya di stop dari situ screen sharingku. Oh, sebentar. Oh, nih. Tolong dibuka. Ya, Bu. Sudah dibuka, Bu. Screen. Sudah. Silakan Bu.
Yang mana? Ya. Kelihatan nggak? Nggak usah di full screen, Bu. Nggak usah di full screen. Oh ya deh. Langsung saja. Gini. Itu udah bisa. Ya, silakan, Bu. Ya, udah ini aja deh. Nah, jadi tadi sudah sampai ke 3, ke slide 3. Jadi Pak Presiden sudah diskusi dan sebagainya, tapi masyarakat banyak menolak karena adanya mandatori atau pemaksaan. Pokoknya harus mau disuntik, padahal ada yang mempunyai hak untuk tidak disuntik. Misalkan orang yang mempunyai penyakit-penyakit berat dan sebagainya. Dan kemudian cara pemberian kadang-kadang tidak profesional. Padahal kalau pasien yang akan disuntik harus terangkan dengan baik. Apakah dia punya penyakit atau tidak dan sebagainya. Tapi banyak, bukan di Al-Azhar, ya di Al-Azhar saya kira semuanya baik. Tapi kalau di daerah-daerah belum tentu baik. Pada bulan Juli yang outbreak yang sampai 56.000 per hari itu yang meninggal banyak banget, yang rumah sakitnya semua terpenuhin dan sampai tidak ada kamar lagi sehingga membuat tenda-tenda di mana itu, membuat tenda-tenda di depan rumah sakit. Nah itu tiba-tiba berhenti sendiri pada bulan September. Tiba-tiba si pemerintah pun kaget. Loh kenapa kok bisa berhenti? Dan ternyata memang tidak diketahui kenapa bisa berhenti. Di Jepang juga terjadi seperti itu, dan Jepang karena Jepang punya perangkat untuk penelitian, maka mereka meneliti. Dan ternyata dia melihat bahwa yang bermutasi itu akhirnya error sendiri. Mereka makan dirinya sendiri sehingga tiba-tiba terhentilah. Nah, kemudian pada waktu itu September, alhamdulillah kita kipas-kipas September, Oktober mulailah ekonomi kita berjalan. Baru belum berdiri tapi masih jongkok. Tiba-tiba pada tanggal 8 Desember ada pasien Omikron. Pada waktu bulan Agustus, September itu di luar negeri sudah Omikron sudah meledak, tapi di Indonesia masih belum. Dan pada waktu tanggal 8 Desember, pasien Omikron pertama di Indonesia diumumkan oleh Menkes pada tanggal 17 Desember. Ini yang kita sebut spike protein, itu yang warnanya oranye ini. Ini spike protein. Jadi ini spike protein. Ini yang namanya jadi bikin vaksin tadi cuma di sini. Ini kira-kira cuma 2% daripada banyak, tapi membawa karakter DNA ya. Nah, kemudian tidak bisa ciri khasnya Omikron itu adalah varian dari spike protein. Spike protein yang orange tadi ya. Kemudian sangat menular, bisa 5 kali. 500% dibandingkan Delta, tapi tidak berbahaya. Ini sudah terbukti di UK, terbukti di Amerika, berapa ribu pun tidak berbahaya. Padahal mereka itu timbulnya pada musim dingin, dan biasanya orang-orang berkulit putih seperti mereka itu sangat peka terhadap flu. Kalau mereka sakit flu biasa, kalau kita flu biasa tetap ke kantor, tetap ke sekolah, tetap ke pasar. Mereka kalau flu, mereka terlentang di rumah sakit karena mereka gampang sekali terjadi pneumonia. Sehingga daya tahannya beda sekali dengan kita ini jagoan. Nah, Omikron tidak bisa didiagnosa dengan PCR maupun dengan swab antigen. Nah, bagaimana dong kalau gitu? Jadi kalau bilang di PCR, oh Omikron, nah itu berarti bohong. Jadi tidak bisa didiagnosa dengan PCR maupun antigen. Dan gejala ringan tidak membutuhkan oksigen seperti pada waktu Delta. Nah, inilah saya terangkan
Ini adalah ini target PCR. Target PCR. Jadi Omikron itu letaknya ada di sini. Yang bisa diperiksa PCR itu batangnya ini. Nah, yang hanya bisa diperiksa adalah protein. Proteinnya bisa diperiksa, yaitu ada 3 protein. Protein S, protein N, dan ORF. Nah, mereka mendiagnosanya adalah dengan cara ini. Jadi dengan cara, kalau ditemukan protein 1, 2, maka mungkin ada Omikron. Itu dipakai untuk mendiagnosa di Amerika maupun di UK. Bagaimana caranya untuk mendapatkan bahwa itu betul-betul Omikron? Itu harus pakai whole genome sequencing. Whole genome sequencing dikerjakan di laboratorium dengan jangka waktu 8 hari dan ongkosnya kira-kira 8-10 juta. Jadi tidak mungkin kan? Maka yang penting adalah diagnosa klinisnya. Diagnosa klinisnya. Nah ini tadi yang saya katakan, diagnosa di Amerika maupun di UK dengan caranya S protein target failure. Jadi ada 3 protein tadi, S, N, dan OFR. Maka kalau ditemukan 2 N dan OFR, maka mungkin ada Omikron. Jadi inilah jadi diagnosisnya pun sangat sumir. Omikron bergejala ringan, sangat menular tapi tidak berbahaya. Jadi jangan takut dan jangan dicampur-campurkan. Nanti kayak ini, nanti kayak itu, ya enggak. Kalau enggak berbahaya ya enggak berbahaya. Yakin. Apalagi kita sebagai orang Islam. Yakin bahwa tidak berbahaya. Strukturnya berbeda dengan yang berbahaya. Kalau ada yang mengatakan nanti ada delta corona, itu enggak ada. Ada anaknya ya biarin aja. Semakin banyak dari Omikron itu bermutasi, semakin lemah ya. Semakin lemah inilah yang dikatakan akan mendekati masa pandemi habis. Dan Bill Gates mengatakan Omikron ini seperti vaksin, bahkan lebih baik dari vaksin yang sudah ada. Dia sedih banget, dan itu dibicarakan pada pertemuan di Munich kemarin pada beberapa hari yang lalu, dan ketemu dengan Dr. Robert William. Nah itu kemudian dia bilang, saya sangat sedih. Omikron itu ternyata seperti vaksin, bahkan lebih bagus dari vaksin yang ada. Nah, bagaimana menyikapinya? Tetap tenang, jangan panik. Omikron berapa ribu pun nggak ngaruh. Omikron tidak bisa dicegah. Jadi jangan takut. Tapi ya kalau Bapak tadi bilang di lockdown 3 hari dan kemudian buka lagi ya monggo. Tapi sebetulnya nggak apa-apa, seperti flu biasa kok. Cuman karena kita masih trauma dengan bulan Juli, kalau yang mati ya mati betul, padahal yang meninggal pada waktu bulan Juli itu kebanyakan ada yang komorbid. Saya tidak mengerti kenapa pemerintah juga maju mundur, WHO maju mundur. Omikron memang tidak perlu booster, tidak perlu ini. Tapi kemudian awas hati-hati, jangan diremehkan. Awas hati-hati harus. Nah itu mereka ambigu. Dan kenapa ambigu? Karena mereka harus menghabiskan vaksin. Nanti kalau bilang ini tidak apa-apa, maka berakhirlah pandemik, maka vaksin sudah tidak perlu lagi nunggu pandemik yang berikutnya. Kalau akan ada pandemik barulah kita vaksinasi. Jadi karena ada kepentingan, maka seperti bingung karena ada kepentingan. Iya, tangannya dia dilurusin aja. Halo, ya. Iya, silakan Bu. Ya. Kemudian jadi jangan mikirin sekarang udah 57.000, 100.000 juga nggak apa-apa, 200.000 juga nggak apa-apa.
Karena memang tidak bisa dicegah. Tapi justru semakin banyak Omikron datang, semakin banyak orang yang terkena, semakin banyak yang imunitasnya meningkat. Nah, pada waktu meningkat imunitas ini semakin banyak, maka ketika COVID datang kembali, dia akan pernah bisa menginfeksi orang-orang yang sudah kebal tersebut. So that's why Omikron ini dipakai petanda bahwa pandemi akan berakhir. Itu dipakai oleh Amerika maupun Eropa. Mereka sudah membuang maskernya jauh-jauh. Nah, ini kalau saya menyikapinya, satu, tenang, jangan panik. You mau lockdown, terus emangnya Omikron turun? Enggak, ya sama aja. Enggak ada yang meneliti satu pun. Kalau saya bilang sama aja. Nah, tidak ada yang katakan karena tidak ada yang meneliti sama sekali. Kemudian jangan pikirin berapa ribunya. Karena semakin banyak yang kena, alhamdulillah kekebalan itu akan semakin meningkat dan semakin banyak orang yang mendapat kekebalan atau imunitas. Dan kalau semua sudah kebal, ya ngapain? Apakah perlu vaksinasi massal? Terus dijadwalkan. Apa perlu dilanjutkan? Nah, itu pertanyaan yang lebih jauh lagi. Saya nggak berani jawab. Omikron di dunia itu yang terkena ada di USA maupun di UK dan negara Eropa. Omikron dianggap sebagai penanda berakhirnya pandemi, tadi sudah saya terangkan. Dan Omikron biasanya berlangsung hanya 3 bulan. Insya Allah Pak, Maret habis Pak. Kita bisa puasa, kita bisa tarawih, kita bisa sholat Id, kita bisa mudah-mudahan. Asal tidak ada rekayasa. Nah, itu kita berdoa. Maka kita harus pandai menyikapi pasca Omikron. Apakah kita bisa kembali hidup normal? Ntar dulu. Belum tentu. Karena orang-orang yang berkepentingan dagang tidak akan diam saja. Mereka tidak mau dagangnya rugi. Nah, sekarang bagaimana Bu kalau ada orang yang kena Omikron? Sebetulnya ini ada di YouTube saya, di Siti Fadila Supari Channel, lebih rinci, lebih ini kali ya, karena nanti kapan-kapan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membuka. Jadi kalau tetangga Anda atau keluarga Anda atau teman Anda kena Omikron, pertama kali tenang Bu, tenang, jangan takut. Kalau tidak ada komorbid, anak muda di rumah saja, jangan ke rumah. Nah, kalau Anda mempunyai program Peduli Lindungi, PCR lah. Walaupun PCR tidak bisa mendiagnosa, lucu ya, lucu benar ini. Tapi untuk dengar, untuk apa ya tanda di Peduli Lindungi, kalau di Peduli Lindungi Anda periksa PCR, maka Peduli Lindungi langsung mencatat, Anda kemudian mendapatkan WA dari Kemenkes bahwa Anda tenang di rumah. Terus nanti Anda dikirimin dokter-dokter untuk telemedicine. Setelah diperiksa dokter telemedicine, Anda akan dikirim obat-obatan. Ini program pemerintah, saya sebut pemerintah menjemput bola. Ini bagus sekali menurut saya. Karena menghalangi rakyat jangan sampai ke rumah sakit. Karena kalau ke rumah sakit banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Lebih baik rumah sakit kosong. Jangan berduyun-duyun ke sana, berduyun ke sana tambah menularkan. Nah itu. Nah kemudian kalau di rumah minum obat bila perlu saja. Kalau panas ya minum paracetamol. Kalau nggak panas ya nggak usah minum obat-obatan. Ya. Dan kemudian minumnya cukup. Makannya jangan makan gula. Jangan makan karbohidrat selama 12 jam. Maksudnya apa? Supaya gula darah Anda rendah. Kalau gula darahnya tinggi, maka Omikron akan mendapat suatu habitat untuk replikasi lebih banyak. Maka jangan dibuat Omikron kerasan di tubuh kita.
maka jangan makan gula dulu, jangan makan nasi, jangan makan mie, jangan makan roti. 12 jam aja, jangan seterusnya. Setelah itu makan juga boleh. Kemudian tambahan suplemen, vitamin C 1000 mikrogram, vitamin E 400 IU, vitamin D3 untuk dewasa muda 5000 IU. Ini banyak perdebatan, debatable. Tapi ini yang saya percaya adalah ini. Yang saya berikan adalah apa yang saya percaya. Kemudian kencur itu sangat berguna ketika tenggorokan Anda gatal. Jadi kencur dibecek, kemudian diperes. Setelah diperes, Anda minum. Tentu saja yang bersih ya, Anda minum. Kemudian minumlah empon-empon, yaitu sejempol lengkuas, sejempol jahe, ya jahe sejempol dengan lengkuas sejempol, dan 3 batang serih direbus dan kemudian diminum 2 kali sehari. Nah, dengan 2 ini itu yang saya obatin seperti ini. Ini tuh 3 hari, nggak nyampe 5 hari sudah seger-seger banget. Dan kalau gatalnya menetap batuk melulu, berkumur-kumurlah dengan air garam. Kalau Anda tidak bisa mencuci hidung dengan air garam, dikokok-kokok gitu ya. Kumur tapi kumur dalam. Air garam di dalam tenggorokan dikocok-kocok, kemudian dimuntahkan lagi atau ditelan juga nggak apa-apa, karena nggak kebanyakan. Kalau kebanyakan keasinan nanti. Nah, apa yang terjadi bila COVID berakhir? Apakah terus kita bisa hidup tenang? Nah, ini saya akan perlihatkan bagaimana pendapatnya Bill Gates. Bill Gates ini kenapa saya pakai referensi di sini? Dia boleh dikatakan, saya tidak mengatakan dia dalangnya, tapi dia selalu bisa menebak dengan betul. Padahal dia bukan dokter, dia bukan ahli kesehatan. Tetapi dia selalu yang dia katakan itu benar terjadi. Itu bukan dengan ilmu komputer. Menurut saya, beliau dekat atau beliau termasuk dalam perencanaan tersebut. Tapi saya tidak punya data untuk itu. Tapi dia kalau ngomong, terjadi beneran. Pada tahun 2015 dia ngomong di Davos bahwa akan ada ini dan itu vaksin sedunia, persis terjadi 5 tahun kemudian. Dan apa yang dikatakan beliau saat ini? Nah, ini Dr. John Campbell. Ini seorang dokter dari universitas yang sangat terkenal sekali, dan dia juga berkutat di dalam virus tersebut. Pada waktu itu dia berbicara dalam rapat dengan Bill Gates, dan Bill Gates mengatakan sangat menyesal, bahwa sedih bahwa Omikron itu ternyata menjadi vaksin yang lebih hebat dari vaksin-vaksinnya. Nah, dia lawan. Kenapa sedih? Justru kita harus bersyukur dengan Omikron. Itu berarti kita mendapatkan suatu vaksinasi alami. Dan itu mudah-mudahan itu adalah kehendak Allah. Saya yakin itu kehendak Allah yang Maha Agung. Nah, dia tidak pernah kehilangan akalnya untuk mengancam kita. Bill Gates mengatakan, kalau risiko COVID turun, maka pandemi lain bakal tiba. Dan berbeda dengan COVID. Bagaimana Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Apa yang harus kita sikapi dengan komentar seperti ini? Ini yang sangat penting bagi kita. 1, kita berdoa. Nomor 1 kita berdoa itu bukan suatu hal yang ini penting sekali. Karena segala sesuatu
Yang menentukan adalah Allah. Sebaik-baiknya rencana Bill Gates, tapi saya yakin Allah lebih mempunyai rencana. Nomor satu, berdoa pada Allah, ya Allah, lindungilah kami, bangsa ini, dan saudara-saudara kami, umat Islam ini dan sebagainya. Dan mudah-mudahan di sini Al-Azhar menjadi pionir untuk doa bersama, setiap kali doa bersama. Saya yakin. Kemudian giatkanlah rumah-rumah hafiz Al-Quran yang sekarang merebak banyak, yang kemudian di-stop karena COVID. Segera ramaikan kembali masjid-masjid, segera ramaikan kembali tempat-tempat belajar Al-Quran, doa bersama. Kemudian secara fisik tingkatkan imunitas semaksimal mungkin. Jangan pernah lengah. Kita harus waspada, kiri, kanan, atas, bawah. Dan pemerintah harus segera membangun sistem pertahanan terhadap perang dengan virus. Sekarang kita tidak punya. Kita ada apa-apa bingung, ada apa-apa tergantung dengan data-data dari luar. Padahal data-data dari luar belum tentu benar dan belum tentu bijak untuk masyarakat kita semua. Maka kita harus punya, dan saya sudah langsung mengusulkan kepada Pak Panglima, milikilah laboratorium mandiri dari TNI untuk menjadi sistem pertahanan nasional yang strategis agar kita bisa menghadapi serangan virus dari luar. Kita sudah berpengalaman 2 tahun ini dalam keadaan defense, ngalah. Ditembakin, ya yang luka diobatin, yang mati ya dibungkus. Tanpa pertahanan sama sekali. Tanpa menyerah. Pokoknya ada serangan, ayo kita sembunyi. Masa begitu? Kalau kita mempunyai sistem pertahanan nasional yang strategis di bidang kesehatan, khususnya virus, maka defense kita yang paling bagus adalah offensive. Kita harus percaya diri bahwa kita bisa. Untuk melindungi rakyat kita yang 270 juta. Kita tidak bisa dengan defense terus. Seperti 2 tahun ini. Kita sudah cukup sangat menderita. Walaupun selalu kita bersyukur apapun yang terjadi atas kehendaknya dan sebagainya. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita akan buka saja untuk tanya jawab. Dan mohon maaf atas kesulitan tadi. Saya nggak ngerti di mana sulitnya. Tadi malam saya sudah latihan. Maaf banget slide-nya. Saya kira terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih pada Bu Siti Fadila Supari pada kesempatan hari ini luar biasa. Memberikan pencerahan buat kita, ada hal-hal yang baru yang kita dapatkan, misalnya Omikron tidak bisa dibuktikan atau dicek dengan antigen, swab antigen atau PCR nih. Ya selama ini memang kalau untuk COVID kita senantiasa mengandalkan ini sebagai bukti ini positif atau negatif. Terus yang kedua juga yang cukup menggembirakan justru malah beliau menyampaikan semakin banyak yang kena Omikron semakin bagus gitu ya, karena jadi bertambah gitu untuk masyarakat. Ini cukup menggembirakan, jadi tidak ada lagi kekhawatiran buat kita. Baik, terima kasih pada Bu. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin langsung dulu dari Pak Hermanto dari SMA Islam Al-Azhar 17. Saya berikan kesempatan, silakan kepada Pak Hermanto. Terima kasih Pak. Mohon maaf mendahului izin bertanya karena memang akhir-akhir ini virus Omikron kembali menghantui kita. Memang benar waktu itu, izin Bu Dokter, mohon maaf izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatannya saya pernah melihat video Bu Haji menyatakan bahwa sebetulnya
Omikron ini tidak sebahaya atau tidak berbahaya seperti Delta yang kemarin. Dan bahkan membantu imun tubuh kita. Namun yang terjadi sekarang, justru seolah-olah dibawa opini ini agar kita dibawa ke kondisi seperti yang Delta kemarin. Memang waktu Delta kita menyaksikan di lingkungan kita banyak saudara kita yang kena, bahkan sampai ada meninggal dunia. Pertanyaan saya singkat aja, Bu Dokter. Satu, berarti selama ini PCR yang dilakukan atau antigen yang dideteksi bahwa ini terdeteksi dia penderita belum tentu berarti itu Omikron. Itu satu. Boleh jadi mungkin masih Delta ataupun varian lain yang dia dikena oleh orang tersebut. Yang kedua, untuk menjaga imun tubuh kita, memang salah satunya adalah dari diri kita sendiri, dari pemikiran, karena itu akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kira-kira dalam menyikapi hal ini, di samping yang sudah diberikan tadi, yang pertama jangan panik, terus ada minuman-minuman alami, saya lebih setuju seperti itu daripada harus kita vaksin lagi. Sementara sekarang khusus di kalangan kita pengajar, Bu, ini kita justru dianjurkan harus vaksin ketiga booster. Sebagai syarat katanya jika mau tatap muka lagi. Ini yang menjadi bumerang juga buat teman-teman. Pak, ngapain kita mau vaksin lagi? Katanya harus, sekolah itu harus vaksin booster kalau ada tatap muka lagi. Itu aja, Bu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Hermanto dari SMA Islam Al-Azhar 17. Mungkin dijawab dulu Bu Dokter karena nanti ada pertanyaan lewat chat yang akan saya bacakan. Silakan Bu Dokter. Oh, langsung saya jawab ya, Pak. Iya, Bu. Terima kasih. Jadi pertama, Anda tadi tanya kok tidak bisa didiagnosis dengan PCR, terus bagaimana? Ya, begini. Yang namanya varian itu adalah ujung-ujung yang warnanya orange tadi. Gambar tadi saya katakan. Tetapi intinya masih seperti strain Wuhan. Strain Wuhan ini jauh lebih lemah daripada Delta. Jadi lemah. Jadi walaupun tidak bisa mendiagnosis itu Omikron, tapi strainnya kan bisa kebaca. Walaupun sebetulnya PCR itu memang tidak bisa disandarkan untuk mendiagnosa. Yang bisa mendiagnosa adalah dokter. Dokter sudah tahu dengan gejala-gejala seperti gejala-gejala ringan. Ada kadang-kadang panas, kadang-kadang tidak. Tenggorokan gatal, kadang-kadang batuk, kadang-kadang tidak. Kemudian lemes, kemudian kayak masuk angin. Nah itu. Dan kalau itu Anda PCR, Anda positif, ya biasanya dianggap Omikron gitu. Jadi Omikron itu kira-kira boleh-boleh saja. Karena untuk melihat Omikron di dalam PCR pun Anda tidak akan bisa. Tuh, kalau Anda, nomor 2, kalau Anda selalu gelisah, galau, takut, tidak percaya, itu nomor 1 yang harus Anda betulin adalah keimanan Anda. Kalau orang yang beriman tidak boleh galau. Kita harus percaya pada Allah. Percaya betul bahwa Allah melindungi kita. Bahwa Allah akan memilihkan kita yang terbaik. Andaikan Allah mentakdirkan Anda kena, iya nggak apa-apa. Mintalah pada Allah. Karena yang menyembuhkan adalah Allah. Dan kalau mati bagaimana? Insya Allah syahid. Barangkali saya harus diajari oleh Pak Moderator nih, barangkali benar nggak kalau mati karena Bapak itu syahid. Nah, ya, makanya untuk orang Islam sebetulnya sudah dijamin, yang menjamin Allah SWT. Ya ngapain lagi takut? Itu. Jadi kalau kita beriman pada Allah, kita percaya pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Nah itu. Jadi iman Anda yang harus dibetulkan kalau Anda masih takut terus. Takut itu satu, mestinya jangan meninggalkan ikhtiar. Ikhtiar yang kita bisa, hidup bersih dan sehat, makanan yang baik, tidur yang cukup, kemudian pakai masker dan sebagainya untuk menjaga. Setelah itu tawakal. Udah, itu senjata kita. Yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Tawakal. Nah kalau kena bagaimana ya nggak apa-apa kalau itu. Kehendak Allah. Nanti karena Allah menyembuhkan. Nah kalau Allah nggak menyembuhkan bagaimana? Ya sakit. Lah
malah surga. Beberapa mahalnya surga itu. Nah, jadi enak untuk orang Islam itu sebetulnya enak. Nah, kemudian booster. Siapa yang menyuruh booster? Nah, ini dia. Kalau Anda harus booster, kalau tidak booster tidak bisa TPM. Anda kan memilih mau TPM atau mau tidak booster gitu. Karena negara kita ada di dalam negara yang mengatur itu. Jadi anak-anak saya juga, Mas, saya vaksin apa tidak? Lah kamu di kantor disuruh vaksin apa enggak? Disuruh mah ya vaksin, karena kamu kalau nggak vaksin ya bisa ke kantor. Kalau kamu nggak vaksin tidak bisa ke mall. Lah vaksin itu untuk ke kantor atau ke mall. Nah ini juga booster seharusnya tidak perlu. Secara saintifik tidak perlu. Tetapi secara aturan negara mungkin perlu. Jadi saya tidak bisa menabrak itu. Kalau itu persyaratan dari negara ya kita tidak bisa apa-apa. Demikianlah jawaban saya, Pak Moderator. Saya kembalikan ke Bapak. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, memang kalau di Islam itu kan ada beberapa yang terkategori meninggal dalam kondisi syahid, termasuk orang yang terkena wabah atau virus ya. Jadi mereka yang meninggal karena COVID itu dianggap kena wabah, maka insya Allah syahid. Dan yang hadir juga di sini banyak yang sudah lulusan ini nih Bu, gelarnya LC Bu. Ya lulusan corona Bu. Kairo. Oh, betul. Jadi banyak Bu. Baik Bu, ini banyak pertanyaan yang ditulis lewat chat. Saya akan bacakan. Ada dari Jamia, dari guru, dari kepala sekolah. Yang pertama, mohon ditanya Dok. Di tip untuk penderita Omikron, jangan makan gula dan karbohidrat. Apa alasannya ya Dok? Dari Pak Rino ya. Al-Azhar Yogyakarta nih Bu. Gimana Bu alasannya? Alasannya virus yang ada di dalam tubuh Anda itu maunya gula. Kalau Anda makan gula banyak, kadar gula darah Anda tinggi, virusnya senang kerasan di tubuh Anda. Mau virusnya kerasan di tubuh Anda, ya jangan. Kalau supaya nggak kerasan, jangan dikasih makan. Maka gulanya jangan tinggi-tinggi. Diminimalkan. Kok kalau di tubuh Anda nggak ada gula, dia nggak punya makan, kerasan, udah pergi aja atau mati aja. Tuh, jadi supaya Omikronnya tidak betah di tubuh Anda. Karena dengan gula itu Omikron akan bisa bereplikasi, maka penyakit Anda tambah parah, tambah batuknya nggak ngikil-ngikil, nggak sembuh-sembuh. Nah, supaya cepat sembuh, maka kurangi gula. Karbohidrat juga sama ya Dok, kayak begitu ya? Karbohidrat itu kalau di metabolisme dari gula. Mie di metabolisme dari gula. Protein di metabolisme dari gula. Itu adalah sumber gula. Siap kalau gitu. Baik. Selanjutnya Dok, dari Mama Habibi nih, 9D, saya nggak tahu di sekolah mana ya. Mohon izin bertanya Dok, sampai hari ini COVID-19 masih menjadi permasalahan yang menakutkan bagi masyarakat. Selaku masyarakat yang awam sudah mengikuti vaksin 1, 2, 3, tapi 3 minggu yang lalu terpapar COVID Omikron. Sesungguhnya seberapa hebat vaksin bisa menangkal virus? Perlukah kita divaksin booster? Gimana Dok? Kalau vaksin yang sekarang ini, ya nggak kenal dengan Omikron. Loh, vaksinnya dibikinnya jauh sebelum Omikron datang. Ya enggak? Iya. Iya, vaksinnya dibikin daripada waktu diambil dari virus tanggal 19 Desember 2020. Terus jadi sekarang beda vaksin ya Dok ya? Diharapkan ketemu Omikron gitu. Ya, logikanya aja. Cara berpikir sehat aja aneh itu. Jadi makanya di Inggris itu yang terkena Omikron justru yang sudah booster. Kenapa kok begitu? Lah karena di sana 80% sudah booster. Maka yang banyak terkena ya sudah booster. Kayak kalau di Indonesia yang banyak kena orang Islam, karena kebanyakan orang Islam
Kalau di Inggris yang terkena banyak booster karena memang mayoritas sudah booster. Artinya tidak ada hubungan antara booster dengan Omikron. Yang sudah booster juga bisa kena Omikron. Yang belum booster juga bisa tidak kena Omikron. Jadi tidak ada hubungannya seharusnya. Tapi cukup bisa menakut-nakutin. Misalkan karena vaksin kita sudah terlanjur dipesan atau sudah terlanjur ada. Kemudian harus habis. Datang Omikron. Maka kadang-kadang pemerintah itu rada-rada bingung itu. Misalkan, ini mohon maaf loh ya ini. Tadinya saya bikin itu di take down. Saya mengatakan Omikron tidak berbahaya. Omikron itu kita malah bersyukur. Malah di take down. Sekarang yang ngomong malah Bill Gates. Pak Menteri Kesehatan juga ngomong begitu. Pak Presiden juga ngomong begitu. Pak Luhut juga ngomong begitu. Tetapi video saya terlanjur di take down. Untuk sudah di-download oleh anak-anak, jadi masih ada saja saya lihat. Nah, itu karena apa pemerintah? Mungkin ada suatu kepentingan yang rugi kalau kita tenang, kalau kita tidak takut lagi, orang pada nggak mau divaksin misalkan. Mereka akan lebih sulit menghabiskan target-target yang mereka tentukan. Misalkan Pak Luhut bilangnya sudah nggak apa-apa, keterisian rumah sakit tidak meledak, angka kematian cuman 0,0 sini, case fatality rate cuman segini, dibandingkan dengan dulu jauh banget. Yang mati cuma 100-an, yang dulu yang mati 4.000 lebih. Perbandingannya kan. Tapi tiba-tiba awas PPKM dinaikkan ke level 4 ya, itu kan tidak sinkron. Ibu yang umurnya 60 tahun tidak boleh keluar rumah. Waduh. Udah deh. Nah, itu satu hal yang tidak konsisten. Kenapa kok demikian? Ini yang membuat bingung masyarakat. Tapi sebetulnya mereka mungkin karena ada program-program lain yang terganggu sehingga jadi kayak bolak-balik. Padahal kalau memang sudah tidak berbahaya ya PPKM level 1 ya sudah bebas kemana-mana, tidak perlu pakai kartu vaksin misalkan. Konsekuensinya mesti begitu. Tetapi ternyata tidak bisa. Tidak bisa kenapa? Ya karena ada kepentingan-kepentingan yang kita tidak bisa sebutkan karena kita tidak punya bukti. Gitu. Ini ulasan saya saja, Pak Moderator. Baik. Kasih, Dok. Ada pertanyaan lagi nih dari Bu Siti Khairinisa, SD Islam Al-Azhar 23. Assalamualaikum, Dok. Izin bertanya. Bagaimana dunia pendidikan menyikapi Omikron ini? Apakah sebaiknya pembelajaran tatap muka terbatas tetap dilaksanakan atau bagaimana, Dok? Sebaiknya, Dok? Kalau saya merdeka, saya berdaulat, saya bisa menentukan. Seharusnya tidak ngaruh. Tetap saja anak-anak itu sebetulnya tidak gampang ketularan. Dan kalau ketularan juga daya tahan tubuhnya bagus. Jadi sebetulnya oke saja. Nah, kalau sakit ya diobatin gitu aja. Kemudian daya tahan tubuhnya ditingkatkan, makanan yang baik dan higienis yang baik. Tapi aturan pemerintah kan beda, Pak. Iya. Nah, iya, aturan pemerintah ya kita harus ikuti aturan pemerintah. Tapi secara saintifik nih, sebetulnya kalau berani ya berani sekalian diteliti. Coba dibebaskan seberapa yang sakit. Wong nggak berbahaya nih. Nanti kalau sakit ya diobatin. Gitu. Nah, kalau berani meneliti begitu ya enggak. Nah itu. Tapi kalau ketentuan pemerintah ya kita harus tunduk. Kita harus tunduk. Tidak boleh kita melawan. Karena kita memang hidup di dalam pemerintah ini yang berkuasa adalah mereka dan mereka yang mempunyai kekuasaan dan mau-maunya ya kita harus ikutin. Itulah kita jadi rakyat. Mudah-mudahan Bapak jadi presiden dan bisa membuat aturan yang baru. Amin. Baik, Dok, pertanyaan selanjutnya nih dari Nur Sekho dari TK Islam Al-Azhar 24
Izin bertanya dok, apakah booster masih sangat penting untuk kita? Mungkin tadi jawabannya karena memang kita ikut aturan ya harus di booster gitu ya dok ya? Ya, tapi kalau tidak ada alasan, misalkan Anda tidak sekolah, Anda tidak kerja, Anda ya ngapain di booster? Gitu. Siap. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bu Fadilah Mutmainah. Izin bertanya dok, untuk anak-anak vaksin ini masih dirasa perlu tidak untuk ulangannya? Kok tanya aja pada saya pasti saya bilang tidak. Tapi sekali lagi ketentuan pemerintah. Kalau anak nggak divaksin nggak boleh sekolah. Iya kan? Kepala sekolah yang nolak. Oh, apa kata Bu Fadilah nggak apa-apa, nggak bisa karena Bu Fadilah kan bukan penguasa di negeri. Iya betul. Nah, jadi jawabannya gampang itu jawabannya bahwa kalau Anda masih pengen sekolah ya ikuti aturan sekolah. Aturan sekolah kalau Al Azhar masih mau berdiri tegak di Indonesia ya harus tunduk pada pemerintah itu saja. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya dok, ini dari Ibu Andin Jamia SD Islam Al Azhar 70 Batu Raja ya kalau nggak salah ya. Assalamualaikum dok, kebetulan saya sedang batuk-batuk nih. Tolong direkomendasikan obatnya dok katanya dok. Konsultasi batuk nih dok. Itu 1 gelas air hangat ditambah 2 sendok garam kerosok. Kemudian Anda sendokin. Kemudian ditaruh di tenggorokan, terus Anda tiup. Jadi dikumur dalam, kumur tapi di dalam. Anda bisa buang, tapi kalau ketelnya nggak apa-apa. Itu lakukan berkali-kali sampai gatalnya itu hilang. Itu yang paling tokser itu, paling tokser. Nah, kalau Anda batuk-batuk pada masa sekarang dengan tenggorokan gatal, boleh Anda menduga itu Omikron. Memang Omikron tandanya seperti itu. Jadi gatal-gatal. Nah sekarang harus Anda ingat 3 hari sebelumnya Anda bersama siapa? Tanya orang itu apa juga sakit. Nah gitu. Anda berarti kena Omikron, tapi baik-baik aja. Nggak apa-apa. Istirahat yang baik dan tidur yang cukup seperti tadi saya katakan tadi. Oke. Siap. Selanjutnya ini dari Pak Siva SMP 13 Al Azhar. Mohon izin bertanya dok, ada satu rekan kami yang kena Omikron dan mengatakan karena sudah booster maka gejalanya ringan. Betul nggak statement kayak begitu dok? Tidak ada sih. Saya cari-cari. Cuman di sini selalu dikatakan bahwa ini lebih baik, ini lebih baik saya. Yang kena penyakit kemarin 3 orang itu yang dikatakan Omikron meninggal itu semua juga sudah divaksin 2 kali. Yang sudah booster yang kena juga banyak. Saya bilang tidak ada hubungannya. Karena apakah itu booster, apakah itu vaksin, semua itu dibuat dari bahan yang jauh-jauh sebelum Omikron datang. Dulu belum kenal Omikron. Padahal vaksin itu harusnya spesifik. Vaksin polio ya untuk penyakit polio. Vaksin BCG untuk TBC. Vaksin difteria untuk difteri. Lah, vaksin Wuhan ya belum tentu untuk Omikron. Omikron belum ada waktu itu. Gitu loh, Pak. Kembali ke akal sehat. Siap, kalau gitu dok. Baik, selanjutnya pertanyaannya ini dari Bu Dewi SMA 1. Semua ini mungkin pertanyaannya, Assalamualaikum Bu Dokter, saya dapat info Omikron ini bahaya sama seperti Delta karena banyak sekali yang meninggal. Apakah benar untuk booster harus menunggu 6 bulan ya Bu? Gitu. Enggak, tidak sama dengan Delta, sama sekali tidak sama dengan Delta. Sekarang ini cuma 57.000. Dulu 100.000 berapa? Jutaan malah ya, yang terkena. Sekarang yang terkena baru 57.000. Terkena itu terpapar doang.
Yang mati cuma 111. Dulu ribuan yang mati. Siapa bilang sama dengan Delta? Tidak sama. Jauh. Delta pakai sesak napas. Ini tidak pakai sesak napas. Omikron hanya sampai di leher. Di tenggorokan, bukan leher. Di tenggorokan. Tidak turun sampai ke paru. Delta turun sampai ke paru. Jadi beda, Pak. Beda ya. Beda. Kemudian, tadi pertanyaan yang ketiga apa? Kalau untuk booster apa harus nunggu 6 bulan atau gimana, Dok? Nah, kalau booster, kalau tadinya itu Sinovac nunggu 6 bulan. Semua itu sebetulnya sangat pendek. Usia kita disuntik itu kan kepinginnya imunitasnya naik. Yeah. Tapi ternyata tidak bisa mengejar. Kalau booster itu Sinovac ya 6 bulan, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan untuk bangsa AstraZeneca dan Pfizer dan sebagainya. Siap. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari SD Islam Al-Azhar 10, Pak Sofyan ya. Assalamualaikum Bu Dokter, bagaimana pendapat Ibu tentang statement Kemenkes tentang drop out-nya orang yang sudah divaksin pertama, akan tetapi lewat 6 bulan belum melakukan vaksin yang kedua? Gimana, Dok? Ya, drop. Kalau menurut saya sih vaksin pertama kayak kedua, kayak ketiga, kayak menurut saya sih tidak relevan ya di dalam keadaan sedang ada pandemi, tidak relevan. Kalau apa namanya? Karena apa? Kalau kita membuat vaksin harusnya virus itu sudah stabil, tidak boleh mutasi-mutasi lah. Lah kalau virus A kita bikin sebagai biangnya untuk jadi vaksin, kemudian A ini bermutasi menjadi B, kemudian bermutasi menjadi C, bermutasi lagi menjadi C, F, nah, sudah F. Vaksin kita masih vaksin A, kan nggak match. Dan titer antibodi dalam tubuh itu bertahannya cuma 2 bulan, 3 bulan. Jadi hampir nggak ada gunanya deh. Lebih banyak gunanya malah Omikron itu langsung ke memori sel, jadi langsung membentuk imunitas tubuh yang canggih. Jadi setelah Omikron, maka kenapa saya mengatakan akan berakhir? Orang Amerika mengatakan Omikron akan pandemi berakhir setelah Omikron lewat. Eropa juga mengatakan pandemi akan berakhir setelah Omikron lewat. Apa yang terjadi? WHO kemudian ya memang pandemi akan berakhir dengan syarat kalau semua sudah divaksin. Loh, kok jadi setelah vaksinnya laku semua baru boleh pandemi berakhir. Nah itu. Jadi itu satu hal yang berita-berita begitu yang saya cermati adalah dari sumber-sumber yang utama. Jadi saya selalu memantau tiap hari. Wah itu aneh-aneh banget. Jadi memang ada sesuatu yang tidak biasa. Siap, Dok. Selanjutnya, Dok, dari Pak Amiruddin ini mungkin menegaskan kembali bahwa vaksin bisa meringankan orang yang terkena COVID. Apa betul, Dok? Tidak ada, aku belum lihat angkanya. Belum ada angka-angkanya. Semuanya hanya pandangan selintas. Tapi yang jelas, yang di Inggris itu, semua yang terkena Omikron justru yang sudah di booster. Siap. Baik. Selanjutnya dari Pak Haris Sudarko, izin bertanya. Pertama, Favipiravir itu obat virus. Setahu saya virus COVID belum ada obatnya. Mohon penjelasan. Terus yang kedua, apakah booster ada efek samping untuk lansia atau komorbid? Satu, tentang obat. Obat diumumkan oleh WHO. 2 obat yang diakui oleh WHO untuk mengobati COVID. Namanya ada Molnupiravir, sama namanya satu lagi dari Pfizer, Paxlovid kalau nggak salah, Paxlovid dari Pfizer. Kemudian Molnupiravir dari merek lainnya tidak.
Udah dua itu aja. Nah, kalau pandemik itu sudah ditemukan obatnya, seharusnya pandemik sudah selesai. Apa sih artinya pandemik? Pandemik itu adalah suatu keadaan di mana ada penyakit menular yang berkepanjangan, menular yang sangat menular dan kemana-mana, dan tidak ditemukan atau belum ditemukan obatnya. Kalau sudah ditemukan obatnya, ya anggap saja kayak penyakit biasa, kalau sakit diobati. Maka Omikron ini pemerintah mengatakan jangan ke rumah sakit. Karena saya bisa mengobati Anda di rumah. Itu sebetulnya. Nah itu yang masyarakat sama sekali tidak mendapatkan pencerahan. Sebetulnya saya isi dari YouTube saya itu cuma pencerahan yang sederhana-sederhana begini. Supaya rakyat tidak bisa dibohongi, supaya rakyat tidak ketakutan amat sangat. Ya mudah-mudahan semakin banyak yang bisa melihat YouTube saya. Saya benar-benar saya itu kan sudah pensiun. Jadi kegiatan saya cuma itu untuk ibadah saya aja. Dan supaya rakyat tahu, supaya rakyat mengerti. Ya itu yang di take down. Setelah di take down malah Menteri Kesehatannya statementnya sama dengan saya. Bapak Presiden sama, Pak LBP sama. Loh, punya aku udah di take down. Nah, gitu. Ya itu. Nah, ya. Tapi untuk booster gimana dok? Ada efek samping nggak untuk lansia sama orang? Bukan hanya booster ya. Kalau lansia disuntik 2 kali nggak apa-apa, ya disuntik lagi ya nggak apa-apa ya kira. Lansia itu efek samping itu terjadi tapi tidak untuk semua orang gitu. Tergantung dari vaksinnya apa. Kalau vaksin Sinovac ya side effect-nya tidak terlalu berat. Kalau vaksin yang lain ada yang sampai meninggal loh ya side effect-nya. Tapi kalau untuk lansia insya Allah kalau dia disuntik pertama nggak apa-apa, kedua nggak apa-apa, ya ketiga pasti nggak apa-apa. Yang paling kita takutin adalah penjendalan darah. Nah kalau penjendalan darah itu terjadi yang bisa diukur dengan D-dimer, maka kalau untuk orang tua ya gampang terjadi stroke, gampang terjadi serangan jantung. Gitu. Tapi mudah-mudahan tidak. Dan lansia ngapain tidak di booster, wong di rumah aja lah. Bukan lansia ke mall dong. Iya. Kayak saya nggak bisa ke mall sekarang. Siap. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Bu Ataya Sabil, dari Ataya Sabil, kelas 7B ini, sekolah mana? Assalamualaikum dok, mau bertanya jika sudah pernah terpapar Omikron, apakah bisa terpapar untuk kedua kalinya? Kayaknya sih. Seharusnya secara teori enggak ya. Tapi ada beberapa teman saya itu ada yang terpapar 2 kali. Ada yang bisa dan ada yang tidak. Tergantung dari kondisi imunitas si orang itu. Iya. Baik, selanjutnya dari YPIMS Al-Azhar Serang, Banten. Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana tanggapan vaksin untuk anak-anak sekolah? Nih, gimana dok untuk anak sekolah? Ya tadi sudah saya katakan kan. Menurut saya nggak setuju anak-anak di bawah 12 tahun dikasih vaksin. Saya nggak setuju. Karena anak-anak itu satu mempunyai sistem imunitas yang sangat kuat, berbeda dengan orang udah dewasa. Kemudian dia sangat gampang untuk regenerasi imunitas. Jadi dia kuat. Satu, tidak gampang tertular. Dua, tidak gampang berat, tidak gampang mati. Gitu, kalau toh mati, karena biasanya karena ada komorbid. Misalkan anak itu mempunyai penyakit yang terpendam. Gitu. Jadi sebetulnya kalau saya tidak setuju. Tetapi pemerintah mengatakan itu program. Ya sudah, saya nggak ini. Menurut pemerintah nggak apa-apa. Tapi apakah betul? Nggak apa-apa. Kalau menurut KIPI sudah banyak laporan-laporan dan banyak demo-demo yang mengatakan ibu-ibu yang anaknya pada mati
disuntik, itu mereka pada demo. Nah, itu untuk saya itu side effect yang tidak bisa semua mendapatkan. Hanya pada kebetulan mungkin anak itu punya komorbid yang tidak diketahui oleh orang tuanya. Misalkan punya sakit jantung tapi belum kelihatan. Nah, gitu. Baik. Ini ada yang ingin konsultasi nih, Dok. Assalamualaikum, saya dari Bu Titut nih. Saya agak meriang, batuk pilek, pusing, badan pegel. Izin rekomendasi obat, Dok? Ya itu tadi kan buka YouTube saya yang peduli lindunginya. Peduli lindungi, kalau buka YouTube saya didengarkan dengan baik. Nah itu satu, Anda tenang, Anda isoman, masuk kamar, bawa HP, tenang-tenang, ngaji dalam kamar, kemudian minum cukup, makan jangan makan gula, jangan makan karbohidrat dulu 12 jam, terus kemudian makan kalau ada punya suplemen vitamin ya dimakan, kemudian kencur dan empon-empon yang tadi saya katakan diminum. Nah itu insya Allah dengan begitu 5 hari juga sudah akan baik. Baik. Itu Omikron, Bu. Itu Omikron. Meriangnya diobatin dengan paracetamol. Baik. Siap, makasih, Dok. Lanjut, dari Bu Husnul Khotimah SMP 21. Izin bertanya, Dok, apakah Omikron bisa menyebabkan long COVID seperti kerusakan paru? Tidak. Saya katakan, Omikron tidak ada reseptor Omikron di paru-paru. Reseptor Omikron hanya ada di tenggorokan. Jadi tidak akan seperti Delta yang dulu. Siap. Lanjut dari Pak Nurini, Kepala Direktorat Dikdasmen YPI. Booster untuk vaksin 1 dan 2 dengan Moderna apa ya, Dok? Namanya apa? Jadi kalau sudah vaksin 1 dan 2 Moderna, boosternya apa? Bagusnya apa tetap Moderna? Apa memang bisa yang lain? Atau gimana, Dok? Saya tidak mempunyai pendapat soal itu. Apa saja boleh. Ada yang Sinovac Moderna. Ada yang Sinovac Pfizer. Ada yang Moderna Pfizer. Moderna Sinovac. Kalau Moderna juga lebih bagus. Kalau memang 2 kali Moderna nggak apa-apa. Baik, makasih, Dok. Lanjut dari Bunia SMP Islam Al-Azhar 19. Mohon maaf, Bu, berarti saya saat ini sedang isoman karena positif. Apakah masih harus booster atau justru saya sudah kebal ya, Bu? Betulkah? Saat ini keluhan saya tinggal batuk saja, cukup dengan kumur air garam saja ya berarti ya, Bu? Ya, kumur dengan air garam jangan lupa. Itu benar-benar jos banget itu. Yaitu 1 gelas air hangat dikasih 2 sendok garam. Dikocok-kocok di sini nih, dikocok-kocok. Digargel ya. Digargel. Ya, siap. Lanjut dari Bu Fitri SMA 15. SMA Islam Azhar 15. Mohon maaf Bu Dokter, izin bertanya. Apakah ketika ibu hamil terkena virus Omikron akan mempengaruhi ke janin? Belum tahu. Belum ada penelitian tentang itu. Katanya yang memvaksin itu tidak, tapi itu sangat meragukan karena yang namanya anak dalam kandungan dan ibu itu jadi satu. Kalau waktu hamil ibu makan apa yang alergi, anaknya pun juga alergi. Nah, ya itu tinggal penelitiannya bagaimana, apakah itu bisa menembus membran antara ibu dan anak. Saya belum lihat penelitiannya. Siap. Baik, makasih, Dok. Ini tadi Bu Heni juga nanya, tadi nama YouTube-nya apa, Dok? Siti Fadilah Supari Channel. Siap, kalau gitu. Ini dari Bu Retno Arianti, apakah perlu booster bila sudah vaksin Sinovac 2 kali dan sudah pernah COVID? Dari Dr. Retno Al-Azhar. Oh, dari Solo nih, Bu. Nah, sebetulnya nggak perlu.
Nggak perlu booster, apalagi sudah pernah kena. Udah pernah kena itu, berarti imunitasnya bagus banget. Seharusnya. Tapi kadang-kadang di lapangan tetap juga disuntik, atau di kantor tetap juga disuntik. Iya. Baik, siap. Baik, Dok. Ini kan kalau tidak salah beberapa minggu yang lalu sempat ada berita, apakah ini memang ada kaitannya ya dengan kondisi sekarang? Ada dengar pendapat di DPR itu dari asosiasi pengusaha obat ya, yang mereka mengeluh tentang jumlah stok obat yang masih terlalu banyak. Mereka bingung kalau pandemi selesai mau diapain. Itu gimana? Itu kan nggak pantas. Suatu komentar seperti itu sebenarnya kan nggak pantas ya. Loh, ini obat segini nanti kalau pandemi selesai bagaimana? Jadi pandeminya jangan diselesaikan dong kan gitu. Yang harus berkorban harus rakyat banyak. Ya kalau negara ini seharusnya negara lebih melindungi rakyatnya daripada melindungi perusahaan atau korporatnya. Nah itu seharusnya begitu. Kalau negara lebih melindungi rakyatnya, enggak, pandemi sudah berakhir. Yang kita cari jalan keluar nanti, apakah disumbangkan kemana ataukah nanti kan juga laku lama-lama. Keenakan dikasih pasar, keenakan malah seperti itu. Saya sangat marah lihat itu. Bapak kok juga lihat ya. Siapa itu yang Bapak yang bertanya ya Pak ya? Iya. Baik Dok. Ini juga kalau saya tidak salah kan memang sudah ada beberapa negara juga ya yang sudah menyatakan say goodbye to COVID-19 gitu ya. Termasuk Inggris sudah menyatakan itu gitu. Kita berharap Inggris, Amerika, sudah menyatakan Swedia, waduh semua, hampir semua dan semua sudah membakar. Mereka ada upacara membakar masker. Ya, kalau menurut saya sih ya nggak usah dibakar masker, dipakai saja. Atau untuk yang lain, bukan hanya Omikron. Apalagi Bill Gates sudah mengancam begitu. Kalau nggak ada COVID jangan enak-enak ya, akan ada pandemi yang lebih dahsyat. Jadi direncanain dong Dok kalau gitu Dok. Nah ya direncanain dong kok dia kok ngantem. Dia lupa kalau aneh kan itu direkam orang di pidatonya dia. Iya. Nah itu. Siap, baik kalau gitu Dok. Maka kita harus siap. Jadi kita harus siap, pemerintah juga harus siap. Pemerintah harus mempunyai sistem pertahanan nasional yang strategis di bidang virus. Mau nggak mau, TNI harus punya seperti Namru, TNI harus punya seperti Fort Detrick, seperti Los Alamos. Nah itu untuk kepentingan rakyat semesta. Jadi kalau ada sesuatu yang bertanya, misalkan ada chemtrail yang di langit itu, kalau ada bekas jejak kimia yang ada di langit, itu apakah ada hubungannya dengan Omikron? Ada yang mengatakan itu Omikron, no bukan. Itu ada penelitian yang mengatakan bahwa itu mengandung ethylene bromide dan microfiber yang katanya akan menurunkan imunitas yang terkena percikannya itu. Lah kalau imunitas turun, ya Omikron nangkring gitu. Jadi kalau kita tidak tahu itu apakah hoax ataukah tidak. Semua yang satu mengatakan hoax, yang mainstream mengatakan hoax, yang bukan mainstream mengatakan tidak. Tapi dua-duanya nggak ada penelitiannya. Nah pemerintah harus mempunyai medical intelligence yang memastikan keselamatan rakyatnya. Ini yang dan saya propose ke Pak Jokowi, ke Pak Panglima, dan mudah-mudahan didengarkan. Dan ini di YouTube saya juga ada Pak wawancara dengan Master of Intelligence Bapak Laksamana Punto. Dan kami betapa pentingnya medical intelligence untuk negara kita yang akan menghadapi terus-menerus akan menghadapi serangan virus. Mau nggak mau, senang nggak senang.
Jadi coronavirus berbahaya sekarang. Siap. Oke. Gitu. Baik, Bu Dokter, ini alhamdulillah teman-teman sudah banyak bertanya dan sudah dijawab. Oh, Pak Lubis mau tanya, Pak ya? Ya. Silakan, Pak Ya. Ahmad Lubis. Ya, Ibu Siti Fadil yang saya hormati, menarik sekali ini komentar-komentar Ibu dan juga presentasi Ibu Siti Fadila. Ibu juga menyinggung hal-hal yang terkait dengan intelijen, apakah ini memang ada semacam by design, semacam bentuk biological war, tapi dalam maksud ya mungkin ini. Jadi kalau di negara maju, negara-negara apa itu ya, ada dikenal low intensity conflict management. Jadi memang seperti Rusia, Amerika mengembangkan konflik yang low intensity conflict management ya antara dua negara, tapi yang bisa di manage sehingga ujungnya adalah jual senjata misalkan seperti itu. Nah, apakah dalam hal ini ada semacam by design ke arah sana? Dan untuk itu tentunya WHO sebagai badan dunia harus bisa mengendalikan hal ini ya. Apakah Ibu ini yang bergerak di bidang ini ada mengesense hal-hal seperti ini? Mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Kalau enggak ya kita tidak akan pernah selesai dengan ini konflik virus ini seperti itu, Bu. Nah, dan juga yang kedua, Al-Azhar ini kan sebagai satu institusi pendidikan di mana banyak sekali sumber daya manusia yang ada di dalamnya, Bu. Nah, bagaimanapun kita ya tadi Ibu sudah memberikan penenangan terhadap kita, tidak perlu khawatir, tetapi secara institusi tetap kan harus memberikan tanggung jawab karena orang tua akan pasti akan menanyakan kepada kita. Apakah saran-saran Ibu tadi cukup reasonable untuk kita ini? Atau ada Ibu sesuatu yang bisa Ibu sampaikan kepada Al-Azhar? Al-Azhar, I am with you, I am inside, I'm also part of you. Nah, ini yang kita lakukan. Mungkin tapi secara resmi mungkin itu Ibu bisa sampaikan kepada kita supaya itu menjadi pegangan kita untuk menjaga sistem imun di dalam menangani lingkungan yang ada di Al-Azhar ini. Demikian, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Silakan, Bu, bisa dijawab. Ya, ini pertanyaan berat ini. Aduh, nomor satu, saya akan menjawab sebagai pendapat saya. Saya mengalami ketika flu burung dan flu babi. Apa yang saya alami adalah perang asimetris. Apa yang saya alami adalah perang virus. Jadi saya belajar dan saya mengalami sendiri. Saya bukan baca dari koran, bukan baca dari literatur, tapi saya mengalami sendiri. Bagaimana WHO membohongi dunia. Dan kebetulan yang bisa membuka adalah Indonesia. Ketika itu WHO mengatakan bahwa Indonesia adalah epicentrum pandemi flu burung. Dan saya melawan. Hei, kamu salah. Aku punya data laboratorium. Bahwa tidak ada reseptor human to human transmission. Padahal kalau yang namanya epicentrum itu sudah terjadi human to human transmission. Kalau human to human transmission maka sudah akan menjadi wabah atau pandemi. Padahal di human transmission harus punya reseptor. Tapi saya bisa membuktikan bahwa pada virus yang saya temukan tidak ada reseptor. Itu kebohongan yang sangat dahsyat. Maka mereka bisa mundur teratur. Itu. Jadi berarti itu adalah direncanakan dengan baik-baik. Itu yang saya alami sendiri. Tak seorang pun mengalami sendiri. Saya mengalami sendiri dan terbukti bahwa pandemi flu burung batal. Pandemi flu babi tidak bisa masuk Indonesia satu ekor pun. Karena saya taktiknya pakai taktik. Mungkin kalau dikatakan intelijen, tapi menurut saya sih saya mempunyai nurani untuk melakukan itu karena saya menguasai substansinya. Saya menguasai substansinya dari ilmu virusnya, dari pandemiknya sampai ke intelijennya. Nah, di situ saya
bersyukur atas petunjuk Allah. Kalau Allah tidak memberikan petunjuk, saya nggak mungkin bisa melawan kekuatannya sebesar itu. Nah, sekarang kembali ke COVID. COVID ini apakah pandemi? Apakah bioweapon? Pak Lubis, pandemik itu ada syaratnya. Satu, kalau ditemukan virus yang pertama kali mutasi dari binatang ke manusia. Kedua, ada virus yang mempunyai reseptor human to human. Tiga, ada bukti penularan dari bangsa satu ke bangsa yang lain. Nampaknya yang nomor satu ini tidak ditemukan sampai sekarang. Seharusnya kita menemukan ada virus kelelawar yang bermutasi ke manusia. Tapi ini sampai sekarang tidak ditemukan. Kenapa saya katakan begitu? Karena Amerika dan Wuhan berantem. Virus yang pertama itu kamu yang bikin. Bukan. Wuhan yang bikin. Wuhan marah. Kamu yang bikin. Podetrik yang bikin. Podetrik marah. Wuhan yang bikin. Artinya tidak ada yang menemukan virus yang pertama. Lah nggak ngaku semua? Atau tuduh-tuduhan? Nah, satu itu. Kedua, caranya meledak. Waktu di Wuhan, meledaknya seperti granat. Seharusnya kalau virus itu seperti deret ukur, bukan seperti bam gitu. Nah, itu. Ketiga, semuanya sudah tertata rapi. Vaksin sudah tersedia nikah baru 8 bulan. Padahal untuk bikin vaksin bertahun-tahun. Keempat, WHO tidak bisa dipegang ekornya maupun kepalanya. Pagi kedelai, sore tempe. Kadang-kadang pagi ngomong apa, sore malam sudah berbeda lagi. Dan ini saya ikutin terus. Maka kesimpulan saya pendapat saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya dan literatur yang saya baca, bahwa ini bukan pandemi biasa. Ini menurut saya adalah bioweapon, tapi baru latihan. Ini baru latihan. Kalau flu burung itu 100 kali lebih ganas daripada COVID. COVID CFR-nya itu hanya 3%, paling tinggi waktu ganas-ganasnya di Indonesia itu case fatality rate-nya cuma 3%. Tapi kalau flu burung case fatality rate-nya 90%. 1 hari kena mati, 1-2 hari kena mati. Berat sekali, saya tegang Pak. Saya hanya lari pada Allah. Saya hanya minta petunjuk. Mas sendirian nggak ada literatur, itu nggak ada. Mereka udah jagoannya. Dan Allah membimbing saya, alhamdulillah. Saya bisa menghalau itu dari rakyat saya. Walaupun sekian puluh tahun kemudian kembali menjadi COVID. Nah itulah. Makanya saya itu kadang-kadang sakit hati gitu. Aduh, kenapa sih nggak begini? Kenapa sih nggak begitu? Semuanya normatif, kalau normatif dimakanlah kita. Ini bukan masalah yang normatif. Ini di luar norma. Ini adalah lateral war. Nah, mesti harus betul-betul, makanya saya ngotot banget cepat bikin medical intelligence, cepat bikin sistem pertahanan seperti di Amerika itu. Nah, itu militer harus involve, bukan militer menyuntik, bukan. Kalau kita udah perang, di dalam hal ini kita anggap perang, dokter malah jadi militer, bukan militer malah nyuntik. Nah, itu di sini kebaliknya. Militer pada nyuntikin orang, bukan itu. Gitu. Nah, ini gara-gara Pak Lubis jadi saya
unek-unek saya jadi keluar semua. Nah, jadi menurut saya Pak Lubis bahwa ini adalah baru latihan perang virus. Berarti belum perang nih Bu, masih latihan nih. Ya latihan karena cuma 2 tahun. PBB kok sampai tega ngomong pandemik itu biasanya 2 tahun. Siapa yang bilang pandemik 2 tahun? Kalau alami ya sakarepe toh ya. Nah kok bisa 2 tahun. Nampaknya yang sudah memang pol. Tapi ada yang menarik, Ibu. Apa? Apa Pak? Ada yang menarik. Jadi Ibu tadi menyinggung medical intelligence dan juga sistem pertahanan kesehatan. Mungkin suatu saat kita perlu dengarkan ini. Saya kira hal yang perlu didengar banyak orang. Dan khususnya tadi Bu, untuk Al-Azhar bagaimana sistem pertahanan kesehatan dan ini yang perlu kita siapkan tadi, yang mungkin pertanyaan kedua tadi yang belum sempat dijawab tadi ya. Jadi kalau orang Jawa ngono yo ngono ning ojo ngono. Waduh, siapa yang bisa menerjemahkan pada Pak Lubis? Oke, ngono yo ngono ning ojo ngono. Jadi ada aturan, tolong juga pakai akal sehat. Jadi jangan terlalu strict banget. Tetapi juga jangan tidak nurut dengan pemerintah. Nah, antara anjuran pemerintah yang sering tidak sesuai dengan akal sehat, dengan akal sehat Bapak, tengah-tengah itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pemerintah tidak sesuai dengan akal sehat? Ya karena pemerintah urusannya gede banget. Males mendegradasi. Bayangkan membuat aturan untuk Jakarta sama nggak kira-kira dengan di NTT sana? Kan harusnya beda. Tapi kan nggak samain semua. Nah, makanya ngono yang ngono, nih ngono. Saking mau nurutin pemerintah banget sampai injek kepentingan para pelajar ya jangan. Oke, terima kasih. Ngono yang ngono nih ojo ngono itu ilmunya Pak Harto. Ya. Baik, terima kasih Bu Siti Fadila. Alhamdulillah kita sudah lewat malah jam 11. Alhamdulillah pertemuan hari ini sangat bermanfaat buat kita. Ini banyak informasi-informasi baru dan banyak penyegaran sehingga insya Allah mudah-mudahan kekhawatiran terhadap virus ini tidak berkepanjangan kepada kita semuanya sehingga kita bisa beraktivitas terus untuk melakukan kegiatan seperti biasa, mudah-mudahan bisa bertahan normal. Bahkan kalau kita lihat Bu Dokter, hari ini namanya masyarakat juga sudah mulai agak acuh nih, tidak seperti waktu awal-awal ya gitu ya, ada acuh bahkan. Jangan acuh, tapi tetap jangan lengah, ya, tapi tenang lah gitu. Betul. Bahkan sekarang banyak jadi candaan-candaan nih gara-gara kondisi virus yang tidak selesai-selesai ini. Ada tulisan misalnya ketika awal-awal varian alfa, varian gamma itu menyebar, itu terjadi kelangkaan ke masker dan hand sanitizer katanya begitu. Ketika delta yang langka oksigen. Tapi yang aneh ini ketika omikron kenapa minyak goreng yang malah langka gitu. Ini agak aneh ini memang. Soalnya kemana popcorn Pak. Iya. Saya ikut kabur Pak. Jadi banyak candaan akhirnya. Tapi insya Allah itu jadi menguatkan imun kita nih dengan candaan-candaan kayak gini. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Siti Fadilah yang telah sama-sama alhamdulillah sebagai keluarga besar Al-Azhar sudah berbagi ilmu dengan kita semuanya. Insya Allah mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara Pak Priyadi. Dan saya terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah selesai kita selenggarakan diskusi bersama Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Fadilah Supari SPJP yang sudah berkenan dengan panjang lebar dan sangat jelas insya Allah dan sangat menenangkan hati kita semuanya. Yang mudah-mudahan dengan ketenangan hati tadi akan menguatkan imunitas kita dan mudah-mudahan Omikron juga segera berlalu, kehidupan kembali normal. Terima kasih kepada Pak Hari, Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini menjadi amal dan yang bermanfaat. Baik, sekian yang bisa kami selenggarakan.
Apabila ada kekurangan Orang 500. dan hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon Banyak maaf. seluruh Indonesia. Dan semuanya bisa bertemu kembali di kesempatan FKM berikutnya. Baik, sekali lagi Ibu Siti Fadila Supari, terima kasih. Semoga selalu sehat Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri dengan berhamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.